Ya. Komisi. Halo. Halo. Nido, titipan dari Aceh. Dia mau nonton untangan tapi CD-ROM-nya kagak baca. Ya udah. Pas dia mau masukin kaset itu bisa. Kenapa ya? Nggak tahu juga, ntar lah. Kalau Anak bisa gua aku pada benerin. besok ya, besok. Ya. Bisa besok gak? Lihat ntar lah. Oh iya, Babuku soalnya benerin Aki ntar. mau marah itu. Oke. Capek aku dipukulnya terus dia Iya. tuh. Kok bisa cepo maksudnya? Kalian ini malah main aja. Ini loh ada tugas buat kalian. Si Aci itu si diumnya rusak. Jadi kalian harus benerin. 1 hari langsung kelar ya. Besok harus kelar. Satu hari nih. Iya, 1 hari. Bisa nggak kalian? Ya kira-kira bisa lah, tapi kami lihat dulu nih CD-ROM-nya versi apa, spesifikasinya. Bisa. Udah. Mana nih? Kita coba bongkar aja dulu lah. Yuk kita lihat. Biasanya sih optical drive-nya ini yang bermasalah. Udah bongkar. Ini nih DVD-nya. Terus kau ngerti nggak ini maksudnya gimana? Wah, aku masih bingung nih komponen-komponen dalamnya seperti apa. Waduh, aku punya satu nih. Daripada kita bingung, nah kita lihat aja di sini nih. Ya, kita lihat video penjelasannya. Kali ini saya akan membicarakan tentang pengertian optical drive. Optical drive adalah sebuah perangkat keras yang menggunakan sinar laser atau gelombang elektromagnetik untuk melakukan proses pembacaan atau reading dari optical disk dan penulisan writing drive. Beberapa drive hanya bisa membaca data pada disk. Namun, teknologi saat ini memperbolehkan sebuah drive untuk melakukan pembacaan maupun penulisan pada drive. Compact disc, DVD, dan Blu-ray disc merupakan jenis-jenis dari optical media yang bisa dibaca maupun diisi oleh optical disc drive. Optical disc drive merupakan sebutan umum dengan bagian-bagiannya yaitu CD, DVD, Blu-ray dengan diikuti driver, writer, dan lain-lain. Optical disc drive juga merupakan perangkat keras yang biasa disebut CD-ROM drive, DVD-ROM drive dengan menggunakan kabel data IDE atau SATA. Sekian dan terima kasih. Ya, di sini saya akan membahas tentang sejarah optical drive. Yang pada waktu itu, James T. Russell adalah orang pertama kali menemukan CD. Dia menemukan cara menyimpan data dalam tingkat sensitif cahaya. Data ini dimodelkan dalam bit cahaya sangat kecil. Sebuah sinar laser akan membaca struktur bit cahaya ini. Kemudian, komputer akan mengubah data ini ke dalam sinyal elektronik. Dan untuk pertama kalinya lahirlah compact disc. Kemudian pada tahun 1970 James menerima hak paten. Pada tahun 1972 kelas pengembangan seorang ahli fisika di Philips Research berhasil menampilkan model video disc berwarna pertama. Pada waktu yang hampir bersamaan, Philips mengeluarkan audio CD pertama ke pasaran. Namun, mengalami masalah pada saat proses menerjemahkan data, sehingga gagal putar. Kemudian, pada tahun 1978, Philips bekerja sama dengan Sony
dan mengembangkan standar baku untuk memproduksi CD. 2 tahun kemudian, Philips dan Sony berhasil menjual audio digital compact disc dengan standar baku dan mulai dipasarkan secara resmi di Eropa dan Jepang pada tahun 1982. Baru pada tahun 1983, CD mulai dipasarkan di Amerika Serikat. Selanjutnya, zaman kian berkembang dikarenakan fungsi dari CD yang belum maksimal, akhirnya muncul DVD atau digital device. Terus selanjutnya teknologi DVD pertama kali dipergunakan oleh negara Jepang pada tahun 1996. Tidak lama kemudian, format ini mulai masuk ke pasar Amerika dan sekarang telah banyak digunakan di berbagai belahan dunia. Format DVD memiliki sejarah yang penuh dengan ketidakpastian serta mendapat berbagai proses dari berbagai pihak. Format DVD yang menjadi kontroversial ini diawali dengan berbagai protes yang datang dari studio film pada tahun 1996. Setelah kita mendengar semua sejarah yang dijelaskan oleh beberapa teman kita tadi, tentunya kita sudah mengetahui sejarah optical disc drive secara umum. Lalu, apa saja teknologi optical disc ini? Optical disc ini memiliki teknologi yang dibagi menjadi dua, yaitu phase change disc dan dipolymer disc. Phase change disc yaitu di mana disc ini dilapisi oleh bahan yang dapat mengkristal atau beku menjadi crystalline atau serpihan-serpihan kristal yang kemudian menjadi amorphous state atau bagian yang tak terbentuk. Bagian kristalin ini lebih transparan karena tembakan laser yang mengenainya akan lebih terang melintasi bahan dan memantul dari lapisan pemantul. Phase change disc ini menggunakan sinar laser dengan kekuatan yang berbeda. Nah, sinar laser dengan kekuatan yang tinggi digunakan untuk mengalihkan discnya ke dalam amorphous state sehingga dapat digunakan untuk menulis data lagi. Sinar laser dengan kekuatan sedang dipakai untuk menghapus data dengan cara mengalihkan permukaan discnya dan membekukannya kembali ke dalam keadaan kristalin. Sedangkan sinar laser dengan kekuatan lemah akan digunakan untuk membaca data yang telah disimpan. Nah, kita lanjut ke dipolymer disc. Dipolymer disc itu yaitu dipolymer merekam data dengan membuat boom atau gelombang disc dilapisi dengan bahan yang dapat menyerap sinar laser. Nah, sinar laser ini kemudian membakar spot hingga spot itu memuai dan membentuk boom atau gelombang-gelombang. Boom ini dapat dihilangkan atau didatarkan serta kembali dengan cara dipanasi lagi dengan sinar laser. Nah, setelah kita mengetahui teknologi yang ada di disc, selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi optical drive. Optical drive ini sebetulnya berguna untuk membaca dan juga menyimpan data dari dan media cakram optik seperti CD, DVD, atau Blu-ray disc. Selain kegunaan dasar tersebut, optical disc drive ini juga digunakan untuk melakukan penginstalasian sebuah sistem operasi, game atau software lainnya, atau melakukan booting pada saat masuk ke sistem operasi bila sebuah sistem tidak mau berjalan. Menjelaskan apa saja sih jenis-jenis dari optical disc drive itu. Yang pertama ada CD-ROM. CD-ROM itu singkatan dari Compact Disc Read-Only Memory, adalah suatu alat yang digunakan hanya sekedar membaca compact disc atau keping CD. Kemudian ada CD-RW, disebut juga CD writer, yaitu suatu alat yang selain mampu untuk membaca isi kepingan CD, juga mampu menulisnya. CD-RW memiliki kecepatan yang bervariasi dan yang tercepat saat ini adalah 52 x 48 x 36. Hal ini dapat diterjemahkan sebagai kecepatan baca read yaitu 52 kali, kecepatan menulis atau write sama dengan 48 kali, dan kecepatan untuk rewrite sebesar 36 kali. Kemudian ada DVD-ROM. Seperti CD-ROM, DVD-ROM juga berfungsi untuk membaca saja, tetapi dalam hal ini selain bisa membaca DVD juga bisa membaca CD yang bisa dibaca CD-ROM.
Kemudian ada DVD combo. DVD combo ini memiliki kemampuan yang istimewa. Selain mampu membaca sebuah kepingan CD dan DVD, juga mampu menulis keping CD. Akan tetapi tidak dapat digunakan untuk menulis di keping DVD. Kemudian ada DVD RW. Nah, alat yang satu ini selain bisa membaca format CD dan DVD, alat ini juga bisa untuk menyimpan data CD dan DVD. Ya, mempunyai sebuah alat ini berjenis DVD RW dari merek Samsung dengan seri DVD Writer SA S223. Ini contoh dari DVD RW. Dia menggunakan slot SATA dengan powernya juga menggunakan slot SATA. Jadi DVD ini mampu untuk membaca, menulis kepingan CD dan DVD. Nah, jadi itu semua penjelasan mengenai optical disc drive. Apakah kalian sudah paham? Gimana, Bay? Setelah penjelasan tadi, kau ngerti bro? Sudah? Oh iya, dari penjelasan tadi, jadi kita mengetahui bahwa dari optical drive ini ada 2 slot di belakang ini. Nah, slot yang pendek ini berguna untuk sebagai kabel sinyal atau penyalur data dari optical disc ke drive sehingga dapat dibaca oleh komputer. Nah, yang panjang ini gunanya untuk power dari disc drive ini sehingga dia dapat hidup. Nah, lalu apa kerusakannya setelah kita ketahuinya? Kalau dari segi ini kita belum bisa mendiagnosa ya. Kita coba pasang dulu ya. Jadi begini tampaknya. Ini sudah terpasang kabel yang warna merah tipis itu ini. Nah, itu kabel signal. Yang satunya itu kabel SATA juga, itu tapi fungsinya sebagai power. Nah, apa kerusakannya? Oh, aku udah tahu kerusakannya nih. Ternyata kabel sinyalnya tidak dipasang ke motherboard. Ya inilah jadi akibatnya dia tidak kedetek. Walaupun dia nyala tapi dia tidak bakal ngebaca. Nih coba kalian lihat ini. Nah ini mesti kita cucuk ini ke motherboard. Nih ini dia slotnya. Nah kita cucuk aja di sini. Sip lah, tinggal kita coba. Tinggal kita hidupkan. Iya, nanti ditransfer. Iya. Hai kawan, bentar ya ada kawan nih. Apa? Mana aku punya barang? Iya. Itu apa doh sama Rido udah selesai, aman pokoknya. Oh, sip. Pokoknya ada pulus penting. Oke. Kan katanya ada pulus itu. Ya, Soal pulus aja kau ingat. mana? Pulus. Kok sibuk? Ada pulus, ada barang. Udah, aku udah ngasih ke pulus. Sekarang besok panter barangku ya. Masa Oke? segini? Aku udah mau tahu besok panter. Oke, bye.